Hi everyone, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Rinda. Nah, hari ini videonya kita akan melakukan recap gitu ya. Kalau kemarin gue udah recap FDN secara keseluruhan bareng sama Bani. Nah, sekarang pengen cerita sih sama kalian apa aja sih sebenarnya hal-hal yang terjadi berhubungan dengan skincare gitu. Apa aja yang trending di 2020 soal skincare. Jadi akan gue ceritakan di video kali ini. Jadi kalau kalian penasaran apa aja yang bakal gue ceritain, keep on watching. Nah, sebelum gue cerita nih, kita 2020 skincare udah ngapain aja, udah ada apa, terus apa yang trending di Indonesia dan segala macam. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya, terus like videonya dan nyalain lonceng notifikasi. Jadi kalian nggak akan ketinggalan video-video Female Daily yang paling baru. Oke, jadi kalau ngomongin soal 2020 pasti nggak akan jauh dari apa yang namanya pandemi ya. Dimana banyak banget hal berubah, terus udah gitu mulai dari berbagai macam sektor termasuk sektor beauty juga gitu. Nah, kalau dilihat-lihat, terus kalau misalkan ngelihat member, terus ngelihat teman-teman aku, terus udah gitu orang-orang lain beauty enthusiast dan segala macam, emang karena kita di rumah aja, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa keluar terlalu sering dan segala macam, otomatis orang-orang itu membuat rumah itu menjadi jauh lebih nyaman gimana pun caranya gitu ya. Mulai dari nanam tanaman, masak dan segala macam sampai ke urusan perawatan wajah gitu atau perawatan kulit lah intinya. Dimana orang-orang tuh menjadikan rumahnya itu sebagai sebuah sanctuary dimana kayak bisa berasa di spa atau mungkin bisa berasa relaxing after Zoom call yang never ending dan segala macam. Jadi otomatis teman-teman pasti ngerasa kalau teman-teman itu menjadi lebih knowledgeable gitu, apalagi berhubungan dengan skincare. Jadi kalian akan mencari tahu ingredients apa yang kira-kira cocok dengan permasalahan yang aneh. Mendadak muncul ada mask terus tadinya kulitnya berminyak jadi super kering dan segala macam. Jadi kalian tuh aku yakin banget pasti knowledge tentang skincare menjadi jauh lebih banyak, jauh lebih luas lah gitu ya. Nah terus udah gitu pasti kalian jadi ngerasa lebih lebih sering research, terus udah gitu kira-kira niacinamide buat apa, retinol yang kemarin-kemarin hits itu bisa nggak dipakai sama kita atau segala macam. Dan kemudian kalian juga pasti lebih tahu, jadi jauh lebih tahu gimana caranya do's and don'ts tentang skincare. Karena selama di rumah mungkin ada waktunya kalian istirahat, terus mungkin pengen cari-cari informasi lain selain kerjaan kalian gitu. Kalian jadi cek-cek apa aja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan do's and don'ts saat pakai skincare atau misalnya masalah kulit dan segala macam yang bisa dilakukan sendiri karena kita akses kita untuk pergi ke dokter itu menjadi jauh lebih terbatas juga. Oke, dan kemudian kalau dilihat dari data yang Female Daily punya gitu, khususnya dari tim editorial, pencarian tentang skincare yang bikin glowing itu bener-bener ekstra banget gitu di 2020. Kalian semua tuh pengen mungkin sebagai kayak sebagai kompensasi kalian nggak bisa kemana-mana dan tidak bisa melakukan kegiatan yang biasa kalian lakukan, kalian pengen nih gitu kulit itu menjadi jauh lebih glowing, lebih sehat, nggak ada jerawat dan segala macam. Oke, jadi skincare itu bisa dibilang menjadi sebuah pelarian mungkin ya buat kita, buat aku atau buat kalian semua yang emang cuma bisa di rumah aja dan melakukan kegiatan itu terbatas. Nah oke, sekarang masuk ke trennya yang menurut aku tuh rada berubah ya gitu dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Kalau mungkin teman-teman biasa melakukan layering skincare bisa sampai puluhan gitu ya, 10, 11 dan segala macam. Yang aku lihat 2020 ini tuh justru malah banyak yang meminimalisir penggunaan skincare atau step skincare-nya. Kenapa? Karena ternyata walaupun kita di rumah aja masalah kulit itu tetap jadi beragam gitu. Jadi masalah yang aneh-aneh tuh justru muncul. Let's say maskne gitu ya. Yang sebenarnya karena kita terlalu sering pakai masker, terus udah gitu area yang ditutupin masker itu jadi lebih lembab, lebih humid, dan akhirnya jadi banyak banget orang-orang yang kulitnya justru pori-pori jadi tersumbat gitu. Nah kalau misalnya pakai layering yang terlalu banyak gitu di siang hari, otomatis hal itu akan lebih banyak atau lebih mungkin gitu ya memicu munculnya jerawat-jerawat di area maskne, itu di area masker gitu ya, jadi menimbulkan maskne. Kemudian ada juga tren yaitu tipe kulit jadi berubah gitu. Tadinya kayak misalnya poppy gitu, poppy tadinya tuh combination oily, terus sekarang jadi bener-bener totally dry gitu. Itu bisa disebabin juga karena keseringan di rumah pakai AC gitu kan, kerja yang nonstop di ruangan ber AC dan segala macam.
Udah gitu kadang-kadang kalau udah kita keasikan kerja, kita kurang minum, kemudian strata hormon ataupun stres juga bisa mempengaruhi. Jadi memang ada perubahan tipe kulit di tahun 2020 dan itu nggak sedikit gitu. Dan rata-rata banyak banget kalau misalkan di search di YouTube ataupun di editorial gitu, banyak juga nih yang cari selain kulit glowing itu adalah kulit kering gitu. Jadi ternyata teman-teman juga banyak banget yang shifting kulitnya jadi tadinya berminyak atau misalnya combination jadi benar-benar kering parah gitu. Nah, kita masuk aja langsung kali ya ke ingredients apa sih sebenarnya yang 2020 ini kayaknya menonjol banget gitu. Yang pertama of course retinol. Jadi udah cukup banyak banget sebenarnya retinol di pasaran. Tapi kebetulan nih brand-brand lokal itu baru banyak banget yang mengeluarkan retinol mulai dari Elsa Skin, udah gitu Avoskin, udah gitu Something gitu kan. Banyak banget brand-brand lokal yang punya retinol oke banget gitu ya, tapi harganya itu terjangkau gitu. Jadi di masa-masa pandemi sekarang yang mungkin teman-teman juga akan mengurangi budget per skincarean gitu ya. Jadi mencari retinol yang emang klaimnya itu luar biasa banget, mulai dari bisa mengatasi kerutan, terus bisa mengencangkan kulit, ngatasin jerawat, bikin kulit cerah dan segala macam yang janji-janjinya tuh bener-bener menggiurkan gitu ya. Dan sekarang dikasih nih sama brand-brand lokal retinol yang fungsinya oke banget, yang fungsinya bekerja dengan sangat baik dan optionnya cukup banyak gitu ya, dengan harga yang affordable. Terus udah gitu L'Oreal Paris juga mereka ngeluarin juga tuh kandungan skincare yang emang ada retinolnya juga gitu. Jadi salah satu ingredients yang emang happening banget di 2020 itulah salah satunya dari retinol. Terus kedua yang nggak kalah happeningnya itu adalah hyaluronic acid gitu ya, atau produk-produk untuk melembabkan gitu. Kayak misalnya sekarang baru-baru aja ini akhirnya Hada Labo itu datang nih ke Indonesia gitu ya untuk menghadirkan si Hada Labo Gokyujun Premium Lotionnya gitu, yang dulu-dulu mungkin cuma bisa beli pas just tip gitu ya, atau just tip ke orang pas lagi di Jepang atau dan segala macam. Sekarang udah gampang banget didapatkan di Indonesia dan harganya tuh nggak mahal gitu, 70.000 sampai 80.000. Udah gitu yang kedua ingredients yang ada hyaluronic acidnya itu adalah L'Oreal Paris juga gitu. L'Oreal Paris dia ngeluarin hyaluronic acid serum yang terjangkau dan hasilnya juga oke gitu, dan dia emang kandungan hyaluronic acidnya juga bisa meresap ke dalam kulit yang cukup dalam gitu lapisannya. Jadi itu banyak banget dicari sama teman-teman yang emang kondisi kulitnya berubah menjadi kondisi kulit kering gitu. Jadi produk-produk yang emang menghidrasi, terus ada kandungan hyaluronic acidnya tinggi dan segala macam itu banyak banget dicari sama orang-orang di Indonesia. Kemudian masih berhubungan sama skincare yang bisa melembabkan kulit gitu ya. Yang lagi trending juga atau happening atau banyak diomongin sama orang adalah Studio Tropic. Nah, Studio Tropic itu dia ngeluarin skincare akhirnya di 2020, dan kemarin ngomong juga sama teman-teman dari Studio Tropic gitu, karena sebenarnya mereka pengen launching produk ini tuh pas JXB. Cuman sayang banget Female Daily nggak berhasil atau tidak mengadakan JXB di tahun ini karena memang satu dan lain hal, terutama karena memang pandemi gitu. Jadi akhirnya Studio Tropic tidak launching barang sama kita, tapi tetap meluncurkan skincare tersebut gitu ya. Dan emang ada dua macam, yang pertama itu yang Herbitos, sama satu lagi ada yang Probiom gitu, yang warna biru dan sama warna hijau. Kalau untuk yang hydrating itu pakai yang warna biru gitu, yang Probiom, dan itu teksturnya juga emang hydrating banget. Dan buat orang-orang yang kulitnya kering itu mereka pasti akan suka banget sama result yang diberikan sama Studio Tropic itu. Dan itu merupakan milestone juga buat Studio Tropic karena di 2020 mereka akhirnya mengeluarkan skincare setelah sebelum-sebelumnya mengeluarkan setting spray terus gitu ya. Terus balik lagi ke cerita awal yang sempat gue ceritain bahwa teman-teman di rumah mungkin udah lebih expert gitu ya, lebih familiar sama apa yang kulit kalian lagi alami gitu ya. Bisa misalnya lagi jerawatan atau mungkin kulitnya lebih kusam, lebih kering, dan mungkin berminyak berlebihan dan segala macam. Dan salah satu produk yang emang banyak banget dicari juga adalah serum gitu. Kenapa? Karena serum itu kan dia fungsinya untuk mengatasi permasalahan yang targeted gitu ya. Ada mungkin permasalahan jerawat, terus udah gitu permasalahan yang kulit kusam, dan pengen kulitnya glowing dan segala macam. Jadi serum itu juga merupakan produk yang banyak banget dicari di 2020. Termasuk kalau kita bikin artikelnya atau mungkin bikin videonya, itu juga salah satu yang paling banyak dicari gitu sama FD members ataupun teman-teman yang emang biasa ngelihat website Female Daily ataupun di YouTube Female Daily. Nah, contohnya beberapa gitu ya yang banyak banget dicari dan viral karena TikTok itu adalah
Something yang niacinamide itu juga banyak banget dicari. Terus udah gitu LC Skin juga gitu ya yang brightening-nya. Terus udah gitu Avoskin, terus udah gitu Airtos, terus udah gitu La Coco serum yang kecil itu yang warna ungu itu juga banyak banget dicari orang dan memang kebetulan viral karena di TikTok banyak yang review gitu. Jadi emang serum itu menjadi salah satu produk yang emang banyak banget dicari dan sama seperti makeup yang sempat diceritain sama Ochel gitu ya, kalau misalkannya brand-brand yang cukup viral itu bisa dibilang banyaknya brand lokal gitu karena mungkin ya pertama akses didapatkan itu mudah. Terus kedua memang harganya affordable dengan hasil yang signifikan gitu di saat diaplikasikan di wajah. Nah oke, tadi habis ngomongin serum, sekarang kita ngomongin masker gitu ya. Kalau misalnya 2019 mungkin teman-teman banyak banget yang suka sama sleeping mask atau mungkin sheet mask gitu. 2019 kayak tuh sheet mask cukup menjadi raja lah ya gitu di perskincarean. Oke, kalau misalnya 2020 ini justru banyaknya wash off mask dan rata-rata emang yang dipilih itu adalah clay mask gitu karena mungkin berhubungan dengan apa yang namanya mask nih gitu kan. Kalau misalnya clay mask itu kan emang di klaimnya itu bagus untuk mengatasi jerawat. Salah satu yang cukup banyak dicari, apalagi ketika aku buka data gitu ya dari Female Daily, review itu banyak banget yang nyari Himalaya. Himalaya yang neem mask gitu ya. Itu banyak banget yang nyari reviewnya. Terus udah gitu clay mask lainnya gitu kayak misalkannya Pore Hero Beauty kemarin sempat ngeluarin kan itu baru, aku juga udah pernah cobain dan itu salah satu clay mask yang enak banget, nggak keras, nggak bikin kulit ketarik, terus udah gitu bikin kulit itu apa ya, nggak berasa kering sih gitu setelah dipakai. Terus ada juga dari Teddy Clubs yang green tea gitu ya, itu juga salah satu kesukaannya Egy. Dan rata-rata emang clay mask itu tuh banyak yang mengandung green tea di dalamnya gitu karena mungkin selain bisa mengangkat kotoran dengan jauh lebih optimal gitu si clay masknya sendiri atau si claynya itu sendiri, dengan ditambahin green tea itu jadi punya efek yang lebih menenangkan buat kulit. Jadi buat orang-orang yang punya jerawat dan segala macam itu jerawatnya tuh nggak akan terasa lebih inflame gitu ya kalau misalkan diaplikasikan clay mask yang mengandung green tea. Rata-rata sih sebenarnya produk-produk itu produk lokal dan yang indie-indie dan memang banyak banget viral karena di review sama orang-orang di TikTok gitu. Salah satu masker yang memang ada kayak efek scrubnya sedikit gitu itu si Pore Hero Beauty itu dia dalamnya ada daun-daun green tea-nya yang emang bisa berperan sebagai scrub yang benar-benar halus gitu. Nah ngomongin soal scrub atau misalkan yang mengangkat sel kulit mati, otomatis ada orang yang suka banget sama mengaplikasikan scrub atau mengaplikasikan exfoliating toner. Nah exfoliating toner ini sebenarnya 2020 tuh jadi hit banget gitu ya. Salah satu sebabnya itu adalah karena Hyram gitu ya. Dia sempat cerita kalau misalnya pengen menggunakan exfoliating toner yang basicnya adalah chemical, jangan pilih yang terlalu keras. Dan dia merekomendasikan beberapa produk. Beberapa contohnya adalah Pixi Glow Tonic, terus Crave, dan juga Paula's Choice gitu. Dan Paula's Choice ini tuh fun fact, dia itu banyak banget yang beli gitu ya, harganya tuh sekitar 900 ribuan dan emang banyak banget yang membeli itu untuk mengatasi problema jerawat gitu dan itu works gitu ya untuk teman-teman yang menggunakan, ternyata berhasil menggunakan exfoliating toner untuk mengatasi jerawatnya. Terus udah gitu masih ngomongin soal exfoliating effect gitu ya di kulit. 2020 ini The Ordinary tuh kembali mencuat gitu ya karena balik lagi TikTok, banyak banget yang ngelihat si peeling solutionnya itu menjadi salah satu produk yang oke banget gitu. Tapi setelah itu viral gitu, produk itu viral, kemudian ada salah satu dokter yang juga merupakan seorang YouTuber gitu, Dr. Richard Lee gitu ya, mungkin teman-teman juga udah pernah nonton videonya. Dia menyatakan bahwa kandungan exfoliating agent di dalam The Ordinary itu tuh terlalu tinggi untuk kulit kita gitu. Jadi memang itu tidak disarankan untuk digunakan terlalu sering ataupun digunakan di Indonesia dengan standar dari BPOM. Nah terus udah gitu kalau misalkan teman-teman mencari alternatif lain yang jauh lebih aman dibandingin The Ordinary AHBHA itu bisa coba cek juga produk dari Something gitu. Dan produk-produk Something mulai dari serum sampai eye creamnya itu lumayan sering banget sold out sih di 2020 gitu. Jadi banyak banget orang yang mencari produk-produk dari Something juga. Oke, terus di 2020 ini penghujung tahun lah ya gitu, ada brand lokal yang emang dia mengeluarkan inovasi yang menarik banget gitu ya, yaitu adalah Avoskin. Dia ngeluarin satu series namanya
Avoskin Your Skin Bay gitu ya. Dia ngeluarin 12 serum series. Itu bener-bener di luar di luar dugaan banget gitu ya, di tengah-tengah pandemi mereka bisa mengeluarkan 12 macam produk baru. Dan di tahun 2021 itu kedepannya mereka akan nambahin lagi tuh si serum dan juga tonernya gitu yang dimiliki. Ini tuh ada, ini aku nyontek dikit ya. Jadi Avoskin Your Skin Bay ini tuh ada yang salicylic 2% plus zinc, ada alpha-arbutin 3% plus grapeseed, terus marine collagen 10% plus ginseng root, dan banyak banget lainnya gitu. Ini kalau misalnya teman-teman udah pernah lihat di Instagram mereka, bentuknya tuh menarik banget, lucu-lucu, dan emang eye catchy banget sih gitu dari packagingnya sendiri gitu. Oke, terus di 2020 karena banyak dari kita yang work from home gitu ya, banyak juga tuh yang pertanyakan selama di rumah tuh butuh nggak sih pakai sunscreen gitu. Dan jawabannya adalah tentu saja iya gitu, karena walaupun di rumah aja, selama kita mendapatkan sinar matahari melewati jendela dan segala macam, sunscreen itu tetap diperluin, dan itu salah satu kunci untuk menghindari berbagai macam masalah kulit gitu, mulai dari aging, terus spots dan segala macam gitu. Jadi memang selalu pastikan untuk menggunakan sunscreen dimanapun kalian berada, kecuali malam hari ya. Dan ngomongin soal sunscreen, brand lokal juga banyak banget nih yang ngeluarin sunscreen, mulai dari Rose All Day, terus Avoskin juga kemarin ngeluarin, udah gitu Wardah juga mereka ngeluarin berbagai macam sunscreen yang baru gitu. Terus ada juga Jarte gitu yang kolaborasi sama Nathani Christie. Jadi cukup banyak opsi sunscreen yang oke-oke banget gitu ya, khusus dari brand lokal yang bisa kalian pilih untuk dipakai di rumah aja ataupun lagi beraktivitas keluar. Kalau misalkannya ngomongin soal sunscreen, balik lagi gitu, tahun ini juga ada kontroversi sunscreen Purito gitu yang emang ternyata setelah diteliti ulang kandungan SPF itu jauh di bawah apa yang mereka state gitu. Jadi teman-teman juga ada baiknya untuk research dulu sebelum memilih produk untuk digunakan. Oke, tadi aku udah sempat cerita kalau ada beberapa ingredients yang happening banget gitu ya, kayak di 2020 retinol, terus niacinamide juga ternyata cukup happening gitu ya, karena bisa membantu untuk mencerahkan kulit, terus menenangkan dan segala macam. Tapi memang perlu di notes untuk niacinamide, kalau kalian punya kulit yang kering gitu, ada baiknya untuk tidak menggunakan niacinamide terlalu sering gitu, karena punya potensi iritasi kalau dipakai terlalu sering ternyata, setelah aku baca-baca researchnya gitu ya. Nah, ngomongin soal ingredients, ada ingredients di 2020 akhir-akhir nih yang aku lihat kayaknya akan cukup happening di 2021. Yang pertama itu adalah bakuchiol. Itu adalah ingredients bukan pengganti sih, tapi alternatif gitu ya untuk retinol. Kalau misalkan kalian suka sama efek retinol yang emang bisa mengencangkan, terus bikin kulit cerah, mengatasi permasalahan jerawat, dan banyak banget manfaat lainnya, tapi nggak tahan sama iritasi yang ditimbulkan atau kemerahan atau mungkin hal-hal lainnya, reaksi negatif dari retinol, kalian bisa mencoba menggunakan bakuchiol yang alternatifnya itu ternyata lebih natural dibandingin retinol. Dan itu udah banyak juga brand lokal yang ngeluarin, ada dari Bumi, terus udah gitu ada dari Something juga, terus udah gitu ada dari Blumka. Blumka itu sister brandnya dari The Bad Box gitu ya. Blumka punya 2 jenis bakuchiol bahkan menurut aku, yang satu grapeseed, yang satu lagi almond. Kalau yang grapeseed itu bagus untuk orang yang kulitnya punya masalah menjerawat gitu. Kalau misalkan yang almond, dia teksturnya itu lebih cair dibandingin yang grapeseed, tapi juga dia bagus untuk masalah aging secara keseluruhan. Oke, terus kalau ngomongin soal satu ingredients yang happening 2019 sampai mungkin pertengahan 2020 gitu, namanya Centella Asiatica. Salah satu ingredients favorit aku juga karena emang bisa membantu menenangkan kulit gitu ya, sekaligus mengatasi problema jerawat-jerawat yang muncul di wajah. Ada beberapa orang yang nggak cocok justru sama Centella Asiatica, katanya muncul breakout dan segala macam. Padahal fungsinya untuk, secara garis besar tuh fungsi untuk menenangkan kulit. Nah, buat teman-teman yang punya masalah gitu dengan menggunakan Centella Asiatica, ada nih namanya Mugwort yang udah pernah dibahas kupas tuntas sama Andin di FD Quick Lesson, ngebahas tentang Mugwort itu gitu ya. Dan produk yang disukain sama Andin dan juga Egy itu namanya I Am From, yang mengandung 100% ekstrak mugwort itu gitu, dan emang itu fungsinya untuk menenangkan kulit. Dan diprediksi kayak 2020 mugwort ini akan jadi ingredients yang happening dan dicari-cari sama orang buat membantu menenangkan kulit mereka. Produk-produk yang banyak banget dicari di 2021 itu berhubungan sama Masnic again gitu ya, yaitu adalah obat total jerawat sama stiker jerawat nih, sama yang kayak aku pakai gitu. Jadi itu banyak banget dicari sama orang.
Karena memang yaitu permasalahannya adalah jerawat yang tadinya orang-orang nggak pernah jerawatan, muncul jerawat di akut dan segala macam, otomatis mereka membutuhkan obat-obat jerawat total dan juga stiker-stiker jerawat supaya pas lagi pakai masker si jerawat itu tidak semakin inflame gitu ya. Ada stiker jerawat dari Runa gitu yang emang di dalamnya itu ada kayak jarum-jarum mikro gitu, jadi dia bisa membantu mengeluarkan nanah dari jerawat-jerawat itu dengan lebih subtle gitu ya. Terus udah gitu kalau untuk obat total jerawat ada juga beberapa favorit anak-anak kantor gitu, yaitu Aknok. Terus salah satu obat jerawat yang aku suka juga adalah Nov Expert. Terus favoritnya Mbak Hani itu dari Jarte. Udah gitu ada juga favoritnya yang Mario Badescu. Banyak banget lah gitu option-option total jerawat yang bisa kalian coba. Terus kalau misalnya stiker jerawat di Beauty Studio juga ada tuh dari Made for Makeup yang gambarnya bintang. Itu juga salah satu yang suka aku pakai gitu. Kalau misalkannya jerawatnya udah tidak terlalu udah pecah tapi tidak terlalu inflame, biasanya aku pakai itu untuk nutupin supaya nggak kena makeup ataupun kena debu dan lain-lain. Ada juga dari Dharma Angel, ini yang lagi aku pakai. Ini enak banget, dia tipis terus nggak bener-bener nggak kelihatan aja gitu kalau lagi pakai gitu, dan dia bisa menyerap si nanahnya itu dengan baik. Ngomongin soal yang kira-kira akan semakin menanjak di 2021 tuh apa sih? Orang-orang tuh sudah semakin aware sama skincare yang berhubungan dengan aging gitu ya. 2020 ini udah mulai banyak banget brand-brand yang mengeluarkan produk-produk untuk anti aging. Salah satu adalah Sulwaso, dia ngeluarin First Care Activating Serumnya yang emang udah bisa mengatasi permasalahan aging. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu belum bisa gitu ya. Terus udah gitu Pond's juga dia ngeluarin yang ada kandungan retinolnya, dan emang itu fungsinya untuk mengatasi aging di kulit kita. Dan aku yakin banget di 2021 itu orang-orang akan semakin aware dengan permasalahan atau penuaan yang terjadi pada kulit masing-masing gitu. Kemudian untuk menutup obrolan hari ini atau recapan hari ini gitu, jadi yang bisa aku lihat adalah di 2020 itu cukup berbeda dari 2019, di mana 2019 mungkin orang-orang berlomba-lomba tuh mencoba berbagai macam skincare dan memasukkan banyak banget produk di dalam ritualnya sehari-hari, bisa sampai 10, bisa sampai 11. Nah terus kalau di 2020 orang-orang tuh justru semakin mempersingkat skincare rutinnya dengan produk-produk yang nggak terlalu banyak gitu ya. Dan pasti lebih banyak banget juga dicari adalah produk-produk yang multifungsi gitu. Oke, salah satunya adalah Laneige Cream Skin yang emang di dalamnya itu termasuk toner dan juga moisturizer, jadi benar-benar handy banget gitu ya, benar-benar compact lah. Plus hemat gitu, jadi nggak perlu pakai terlalu banyak produk di dalam skincare rutin masing-masing. Terus udah gitu di 2020 ternyata banyak banget masalah yang tidak diduga muncul gitu. Kalau di orang-orang di Jepang itu udah ngebahas tuh tentang masmi itu dari tahun bertahun-tahun lalu kali ya, karena mereka memang terbiasa pakai masker kemana-mana walaupun tidak ada pandemi gitu. Nah kalau di Indonesia dan di negara bagian lainnya tuh aku rasa memang itu menjadi sebuah permasalahan yang terbaru gitu, termasuk juga shifting tipe kulit gitu yang emang banyak banget dirasakan sama teman-teman semua. Oke, jadi menurut aku 2020 itu adalah tahunnya kulit sehat gitu. Kulit sehat dimana skin barrier-nya juga nggak terganggu dan segala macam. Jadi aku berharap di tahun 2021 teman-teman semua juga bisa, kulitnya tuh bisa jauh lebih glowing dibandingin tahun-tahun sebelumnya, termasuk tahun 2020 ini. Dan skin barrier terjaga dengan baik, dan juga skincare yang digunakan itu sudah tepat untuk mengatasi problema kulit yang kalian alami. Sebelum mengudahi video hari ini, aku pengen ngingetin jangan lupa komen di bawah dong untuk ceritain mau dibikinin video best apa lagi sih yang pengen kalian tahu dari Female Daily gitu nanti. Siapa tahu bisa kita bikinin dan bisa kita tayangin buat kalian gitu. Oke, segitu aja paling cerita-cerita aku atau recap aku hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkannya ada ide-ide lainnya tentang video yang menarik yang pengen kalian tonton, jangan lupa tulis di bawah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.